Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wah, rekan-rekan peserta Latsar CPNS, kembali lagi dengan acara ASN Talk dengan saya Fridaya Sarmaula. Pada podcast kali ini sudah kehadiran dua narasumber keren ya. Ini ada Mbak Nurul dan Mbak Yusni. Selamat pagi Mbak Nurul dan Mbak Yusni. selamat pagi Mbak Ya, Frida. selamat pagi Mbak Frida. Gimana kabarnya nih Mbak-mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah baik. baik. Sehat ya Mbak ya. Oke, hari ini tema ASN Talk hari ini sangat-sangat menarik nih ya Mbak ya, mengenai good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, agar diskusinya kontekstual nih Mbak ya, nanti saya akan mengangkat beberapa contoh nyata dari berita dan data resmi yang pernah dirilis ke publik. Kemudian saya nanti akan meminta tanggapan dari Mbak Nurul dan Mbak Yusti. Oke, langsung saja kita ke cuplikan layar pertama gitu ya, dari berita pertama ini mengenai aplikasi Jaki yang diambil dari www.jakarta.go.id. Oke, kita mulai dari good practice dulu nih. Salah satu yang cukup dikenal adalah aplikasi Jaki milik Pemprov DKI Jakarta. Nah, saya mau tanya dulu pendapatnya Mbak Yusni. Menurut Mbak Yusni, kenapa Jaki itu sering disebut sebagai contoh smart governance? Menurut pandangan Mbak Yusni bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Mbak Frida. Mungkin saya akan coba menjawab ya Mbak ya. Jadi Jaki itu disebut good practice karena mengintegrasikan berbagai layanan publik di dalam satu aplikasi. Mulai dari pengaduan warga, informasi layanan, sampai pemantauan tindak lanjut laporan, itu bisa diakses semua secara terbuka oleh masyarakat. Oke, saya setuju sih Mbak ya terkait itu. Kalau misalnya gini Mbak, kalau kita tarik ke peran ASN, apa sih yang membuat program ini bisa berjalan relatif baik? Bagaimana tanggapan Mbak Yusni? Oke, kalau untuk itu kuncinya ada pada komitmen pimpinan daerah, kesiapan ASN dalam pengelolaan layanan digital, serta penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Ini sejalan dengan manajemen ASN berbasis kinerja dan profesionalisme. Oke, berarti ini Gitu, ada Mbak. keterkaitan ya Mbak ya sama manajemen Mm-mm. ASN dan kesiapan ASN-nya sendiri. Nah, kalau misalnya apakah sih praktik baik ini gitu ya Mbak ya seperti ini memungkinkan diterapkan di instansi lain? Kalau ini kan tadi di Jakarta ya, mungkin nggak sih Mm-mm. ini diterapkan di instansi lain? Menurut Mbak Yusni bagaimana? Oh ya, pasti sangat memungkinkan ya Mbak ya. Dengan catatan tapi adanya standarisasi sistem, pelatihan ASN, dan kolaborasi antar unit kerja. Disinilah peran Smart ASN yang adaptif dan inovatif. Jadinya penting tuh, jadi smart ASN. Keren sekali ya Mbak Yusni, betul sekali ya. Jadi di sini peran staf ASN yang adaptif dan inovatif sebenarnya bisa diterapkan di instansi lain gitu ya. Oke, kita langsung aja ke berita selanjutnya. Ini saya ambil dari berita PTSP dan OSS ya. Mungkin saya akan minta pendapatnya Mbak Nurul nih ya. Oke, Iya, selain Jakarta, hai Mbak Nurul. Jadi selain iya Jakarta, Mbak Frida. praktik praktik baik terlihat pada pelayanan terpadu satu pintu ya, atau kita kenal PTSP dan sistem OSS. Nah, bagaimana sih Mbak Nurul melihat hal ini gitu? Oke, terima kasih Mbak Frida. Nah, PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan OSS ini adalah good practice ya. Karena apa? Karena menyederhanakan proses perizinan, membuat layanan lebih transparan, terukur, dan minim tatap muka. Nah, ini mendorong ASN bekerja sesuai dengan standar operasional dan target kinerja. Seperti itu. Oh iya ya, saya setuju Mbak. Jadi memang karena transparan, terukur, jadi ini sangat mendorong ASN bekerja sesuai SOP. Oke, kalau tadi kita sudah membahas berkaitan dengan good practice, kita langsung nih ke lawannya ya, ke bad practice. Nanti saya juga pasti meminta tanggapan dari Mbak-mbak ini. Kita mulai, ini cuplikan beritanya mengenai berita keluhan pelayanan publik nih Mbak. Oke, namun di sisi lain gitu ya, Mbak, Ombudsman RI ini juga sering merilis gitu laporan keluhan masyarakat gitu. Saya mungkin ke Mbak Nurul dulu kali ya.
Mbak Nurul, apa sih yang bisa kita pelajari dari ini? Oke, nah jadi dari contoh bad practice yang pertama ini ya, ini masih sering terjadi ya, yaitu pelayanan publik yang berbelit ya, lambat. Nah, ini jadi mempersulit masyarakat dan juga tidak pasti. Nah, biasanya disebabkan dengan SOP ya, standar operasional yang tidak konsisten. Nah, minimnya pengawasan dan rendahnya pemanfaatan teknologi. Seperti itu. Jadi, Smart ASN-nya kurang terpakai di sini. Iya, ini adalah salah satu contoh practice ya Mbak ya, untuk Iya. mewujudkan smart governance. Oke, kalau misalnya Mbak Nurul melihat dari sudut pandang ASN, kira-kira gimana sih dampaknya Mbak? Oke, nah dampaknya itu sangat serius ya, yaitu turunnya kepercayaan publik. Padahal kan kita tujuannya adalah membangun kepercayaan publik ya, karena kan salah satu tugas ASN adalah sebagai pelaksana dan pelayan pelayan publik ya. Nah kemudian kinerja ASN juga sulit dipertanggungjawabkan ya, tidak akuntabel berarti di sini. Kemudian ini juga bertentangan dengan prinsip akuntabel dan berorientasi pelayanan ya, sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Jadi itu bertentangan dengan nilai akuntabel dan berorientasi pelayanan. Oke Mbak, padahal seharusnya ASN itu menjadi pelayan publik ya, sehingga Betul. publik itu bisa percaya kepada kita gitu ya Mbak ya. Oke, lalu gimana sih Mbak, menurut Mbak Nurul nih, gimana cara mencegah praktik ini supaya tidak terjadi secara terus-terusan atau terulang gitu? Gimana Mbak, menurut Mbak? Oke, tentu ya berarti cara mencegahnya yaitu dengan penguatan manajemen kinerja ASN. Itu yang pertama. Kemudian digitalisasi layanan dan evaluasi rutin berbasis data. Kemudian ini diperkuat lagi ya nilai-nilai dasar ASN berakhlaknya itu. Perlu diinternalisasikan ya Mbak ya, terkait Betul. nilai-nilai berakhlak itu. Oke, kita Iya. langsung saja ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Nurul. Kita langsung saja ke berita selanjutnya. Ini mengenai aplikasi pemerintah tidak optimal yang diambil dari www.kominfo.go.id. Oke, ada juga fenomena aplikasi pemerintah yang sudah dibuat nih, tapi kurang dimanfaatkan. Nah, menurut Mbak Yus nih, gimana sih pendapatnya kalau misalnya ada aplikasi pemerintah yang kurang termanfaatkan? Nah, ini ada salah satu contoh dari bad practice. Nah, ketika inovasi digital itu tidak dibarengi dengan kesiapan SDM dan sosialisasi, akibatnya seperti ini. Aplikasinya ada, tapi tidak memberi dampak yang nyata. Gitu. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Mbak Yus nih ya. Lalu gimana nih Mbak solusi yang harusnya dilakukan gitu untuk bad practice ini? Nah, solusinya itu yang pasti jelas peningkatan kompetensi ASN-nya ya, Mbak ya. Selain itu, juga kita perlu kolaborasi lintas unit dan memastikan setiap inovasi punya tindak lanjut yang jelas. Ini mencerminkan karakteristik dari Smart ASN yang kolaboratif dan adaptif. Begitu, Mbak Frida. Terima kasih Mbak Yusni. Wah, seru sekali ya tadi mendengar tanggapan dari Mbak Nurul maupun Mbak Yusni terkait good practice dan juga bad practice untuk mewujudkan smart governance ini. Dari diskusi ini kita belajar bahwa smart governance bukan hanya soal teknologi, tetapi juga komitmen, kompetensi, dan budaya kerja ASN. Semoga contoh good practice dan bad practice tadi bisa menjadi refleksi bagi kita sebagai peserta Latsar CPNS untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan ASN Talk. Terima kasih Mbak Nurul dan Mbak Yusni atas waktunya. Terima kasih, Mbak Frida. Terima kasih Mbak Frida dan semuanya. Akan ada talk-talk berikutnya dengan Mbak Nurul dan Mbak Yusni. Oke, sampai jumpa untuk hari ini.